Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan judul Dipelihara Tuhan di Tengah Padang Gurun, terambil dari kitab Keluaran 16 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Padang gurun identik dengan kekeringan dan minim kehidupan, karena di padang gurun sangat sulit menemukan sumber air. Di padang gurun sangat gersang dan tidak ada banyak tumbuhan, apalagi makanan. Cuaca di padang gurun sangat ekstrim, karena pada siang hari suhunya sangat panas, dan ketika malam tiba suhu berubah menjadi sangat dingin sekali. Badai di gurun sewaktu-waktu mengancam, karena dapat terjadi tiba-tiba. Sementara itu, ular-ular berbisa di padang gurun selalu mengintai mangsanya. Itulah keadaan dan bahaya yang dialami oleh umat Israel selama 40 tahun ketika mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Firman Tuhan mencatat bahwa umat Israel berulang kali bersungut-sungut kepada Musa karena telah membawa mereka ke padang gurun. Dan bagi Musa, persungutan itu sesungguhnya bukanlah untuk dirinya, tetapi tertuju kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan umatnya yang telah dituntunnya keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Mereka makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Pada waktu siang mereka mendapatkan perlindungan tiang awan yang melindungi mereka dari cuaca yang sangat panas. Dan pada malam hari mereka mendapatkan perlindungan tiang api yang menghangatkan tubuh mereka dari suhu dingin yang ekstrim. Mereka juga mendapatkan makanan daging, yaitu burung puyuh, untuk mereka makan pada malam hari. Seperti tertulis di dalam Keluaran 16 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu sangat detail. Sampai pada hari Sabat pun mereka tidak perlu memungut roti mana, karena mereka disuruh untuk memungutnya 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang pada hari ke-6. Dan ketika mereka memasaknya, maka mana itu bertahan sampai keesokan harinya. Firman Tuhan berkata demikian, 6 hari lamanya kamu memungut, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tuhan mau mereka memelihara Sabat, yaitu hari beristirahat dari kerja, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Saat ini mungkin ada orang yang merasakan kehidupan seperti di padang gurun. Sepertinya tidak ada harapan akan adanya sesuatu yang baik dan kehidupan yang nyaman. Ada banyak tantangan dan kesulitan di padang gurun. Kalau kita sedang dalam suasana padang gurun, ingatlah apa yang pernah dialami oleh orang Israel. Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita dan menolong kita untuk bertahan di tengah padang gurun yang tandus dan cuaca yang sangat ekstrim sekalipun. Dia menyediakan makanan dan minuman di tengah padang gurun yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Belajarlah untuk percaya dan berharap kepadanya. Seperti di dalam kitab Yesaya 41 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul,
dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami untuk kami tetap mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut di dalam kehidupan yang mungkin kami rasakan seperti di tengah padang gurun. Ajar kami belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seperti Engkau memelihara umat Israel, demikianlah Engkau sanggup memelihara hidup kami di tengah-tengah padang gurun kehidupan. Kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu, dan kami percaya mukjizat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan masih ada dalam hidup kami. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.